Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Al-ayat. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi. Dan ini kesempatan ini ada sebagian teman ingin bertanya kepada saya tentang masalah hukum fikih. Aslinya banyak, ada yang minta tentang zakat, tapi saking banyaknya saya memilih dan memilah yang saya tanggepin yang lebih mendesak. Banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu, jadi sementara sedikit-sedikit saya jawab saja. Mungkin kedepannya nanti kita akan buat forum khusus. Ada seorang teman tanya kepada saya ini tentang masalah bagaimana hukum mengkonsumsi TikTok. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Turos, bekecot itu dikenal dengan istilah al-halzun. Nanti semua ibarat insya Allah ada videonya di belakang lah. Nanti tim yang akan mengeditnya. Al-halzun ini dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro itu disebutkan sesuatu hayawan yang melata, yang dimana dia itu kalau populasinya itu di tropis atau lembab, dia kalau dipegang itu akan inharaf, jengkerut. Kalau Jawane jengkerut nih, tapi kalau dibiarkan dia akan melata. Lah, kalau di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro itu di situ ada istilahnya wa hukmuhu, hukumnya, hukum dari al-halzun bekecot itu adalah at-tahrim. Hukum dari bekecot kalau di dalam kitab Al-Hayawan Al-Kubro itu adalah haram. Satu itu. Alasannya apa haram? Listikhbasih, karena dianggap sesuatu yang menjijikkan, jorok, atau sesuatu yang secara nalar yang selamat, secara manusiawi kodrat salimah manusiawi itu kok gigoake, yang sangat menjijikkan. Maka dari itu dihukumi haram di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro. Alasannya listikhbasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mazhab, kalau kita bahas tentang mazhab Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' itu disebutkan tentang ini, membahas tentang masalah al-hasyarat. Al-hasyarat itu adalah sesuatu hayawan yang melata. Al-hama benar jawab, yang melata di muka bumi, yang dimana itu sangat kecil. Al-Qur'ah seperti iblis, seperti al-hayat, ular, kalau cengking. Nah, ini sesuatu yang hasyarat, dan termasuk juga adalah al-halzun, bekecot. Mazhabuna annaha haram. Mazhab kita, ma'asyirah syafi'iyah, ini berpendapat haram. Ini berpendapat haram mazhabnya. Berarti bisa diambil kesimpulan, nanti di akhir tafsir itu disebutkan jumhurul ulama kal a'immah as-salasah. Imam Salasah juga berpendapat seperti itu. Ini adalah
Ibnu Hazm juga berpendapat seperti itu. Mazhab. Terus mazhabnya Imam Abu Hanifah berpendapat haram. Dawud Az-Zahiri saja itu berpendapat haram. Jadi mayoritas ulama ini menghukumi tentang al-halzun, bekecot, ini adalah haram. Ini alasannya apa? Listighbas sih. Karena itu sesuatu yang menjijikkan. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'annya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Tentang masalah hukum pengharaman ini adalah halal dan haram itu nanti dikembalikan terhadap thayyibat dan khaba'isnya. Kalau sesuatu yang dianggap bagus, sesuatu yang secara rasio akal itu bagus, maka itu dihukumi halal. Kalau al-khaba'is yang menjijikkan, ini dihukumi haram. Lah, bagaimana standarisasinya ini dianggap menjijikkan atau yang tidak menjijikkan? Lah ini itu lihat tabi'atil Arab, karakter orang Arab. Nanti takbir saya cantumkan. Tiba salimah, karakter watak yang selamat orang Arab menganggap bahwa ini adalah haram, maka dia haram. Illa madalla alaihi nasun, kecuali sesuatu itu yang menunjukkan ada dalil nasnya. Itu kita sepakat seperti itu. Jadi menurut mayoritas ulama itu adalah bekecot di dalam, seperti halnya di dalam kitab Al-Majmu', di dalam kitab Al-Juz 2 juga ada. Al-Juz 2. Al-Juz 2. Seperti itu. Atau di dalam kitab Majmu' yang tadi saya sebutkan, Mazahibul Ulama fi Hasyaratil Ard Mazhabuna annaha haram. Mazhab ulama tentang masalah Hasyaratil Ard, sesuatu yang melata di muka bumi ini, yang kecil, yang hayawan kecil seperti semut, tikus, kalajengking, itu haram. Wabihi qala Abu Hanifah, dengan pendapat haram ini loh Imam Abu Hanifah juga berpendapat, Imam Ahmad juga berpendapat, Imam Dawud Az-Zahiri juga berpendapat. Wa qala Malik halal. Menurut Imam Malik ini adalah halal. Ada suatu ulama ini yang membolehkan, itu adalah Imam Malik. Imam Malik itu dalam suatu kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra itu diterangkan, walaqad su'ila Malikun an syai'in yakunu fil maghrib. Imam Malik ditanya tentang ada spesies makhluk yang ada di Afrika, fil maghrib, yuqalu lahu al-khalzun. Namanya itu al-khalzun. Apa itu karakter al-khalzun? Yakunu fis sohari yata'allaqu bis syajar. Dia itu hidup di di sohar, pelataran, yata'allaqu bis syajar, bergemantung pada pohon. Ayukal, apakah dimakan? Qal arahu mislal jarod. Ini menurut Imam Malik. Saya berpendapat bahwa ini seperti belalang. Ma ukhidha minhu hayyan fasalqun aw syuwa fala ara bi aklihi ba'san. Kalau ketika permasalahan ini seperti belalang, maka kalau diambil dalam keadaan hidup alias tidak bangkai, tidak mati, maka ini dimakan juga boleh. Cara penyembelihannya juga macam-macam. Boleh dengan ditusuk,
atau langsung dipanggang atau digoreng. Maka Imam Malik berpendapat fala arabi aklihi ba'san. Saya tidak berpendapat dengan makan sesuatu halzun bekecot ini tidak masalah. Ini saya juga masih iskal. Imam Malik ini berpendapat saya tidak arabi akli ba'san. Saya tidak menganggap bahwa memakan ini membahayakan. Seolah-olah bisa memberi pengertian ini, seolah-olah Imam Malik itu memperbolehkan tapi mandan kepiye loh. Walaupun juga memperbolehkan ini. Adapun kalau bekecotnya itu diambil dalam keadaan sudah bangkai, ini Imam Malik ya, itu jelas-jelas tidak boleh. Ma ukhidha minhu wa ma wujida minhu maitan falayu kalu. Maka ketika, ini masih menurut pendapatnya Imam Ibnu Malik, ketika diambilnya bekecot itu dalam keadaan sudah menjadi bangkai, maka jelas ini tidak diperbolehkan alias haram. Kesimpulannya begini, hukum semua alam semesta ini selama spesiesnya masih ada, itu diperuntukkan untuk kita. Semua huwallazi khalaqalakum ma fis samawati wal ardh. Allah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita. Tapi ya tidak semuanya langsung kita boleh mengkonsumsi, langsung kita halal, itu tidak seperti itu. Harus ada dalil nas yang menjelaskan hukumnya tersebut. Ada sebagian ulama berpendapat hurrimat alaikumul maitatu wad-dam, diharamkan bagi kita, bagi kalian semua adalah bangkai, darah dan ulama. Akhir ayat itu adalah ulama zakaitu, kecuali sesuatu yang disembelih. Nah ini, ada ulama yang berpendapat dalam suatu tafsir, ada kitab saya juga. Zakai itu di sini adalah sesuatu bisanya halal. Sesuatu bisa halal itu dengan syarat disembelih. Ini salah satu mazhab Imam Ibnu Hazm berpendapat mengapa hasyarat ini haram. Alasannya lain daripada yang lain. Kalau menurut mayoritas ulama, hasyarat atau apa itu tadi bekecot itu haram dengan alasan karena jorok, dan yang menilai jorok itu adalah orang Arab. Tapi kalau menurut Imam Hazm, ini hasyarat haram bukan karena unsur jorok, bukan karena wa yuharrimu alaihil khaba'is, bukan karena khaba'isnya, tapi karena illa ma zakaitun, kecuali barang-barang yang kamu sembelih. Kita kembali berpikir, apakah bekecot ini dapat disembelih? Nah ini menurut Imam Ibnu Hazm ini nggak boleh. Ketika bekecot nggak bisa disembelih, maka ya hukumnya haram. Ini pendapat nyentriknya Imam Ibnu Hazm. Itu saja masih dibantah oleh pengikut Ma'asyiral Malikiyah. Ma'asyiral Malikiyah dibantah. Kalau hasyarat ini kan Malikiyah itu kan yang memperbolehkan ini. Hasyarat, sesuatu yang melata, ini Imam Malik halal. Ini hasyarat itu apa nafsiri dan bantah pendapatnya Imam Hazm? Apakah harus disembelih? Ya tidak, nggak harus disembelih. Kalau hayawan kecil, disembelihnya ya bukan di al-makdur yang harus dipotong lehernya, bukan. Cara penyembelihannya bisa langsung dipanggang, itu yang nyembelih. Cara nyembelihnya bisa juga langsung digodok, itu juga nyembelih. Itu kalau khusus hasyarat. Cara menyembelihnya bisa langsung digoreng, itu juga menyembelih. Ini masih ada perdebatan tinggi, tensinya masih tinggi antara Imam Ibnu Hazm dan Malik. Terlepas dari khilaf ulama, pribadi saya untuk menanggapi masalah ini, tetap kita memakai acuan mazhab kita.
Mazhab Imam Syafi'i, mazhabnya mayoritas orang di Indonesia. Karena saya teringat dari dawuhnya Mbah Mun ketika salah satu dalam forum pengajiannya beliau yang menukil dari kitab Risalah fil Jum'ah li Said Bakr Syato, Shahifah 8. Fattamassuk bi aqwalil imam ad-dha'ifah aula minal khuruj ilal madzahib al-akhar. Berpegang teguh terhadap pendapat-pendapat imam kita walaupun dhaif itu lebih utama daripada kita mengikuti pendapat imam yang lain. Pendapat imam kita berpendapat tentang masalah bekecot itu adalah mayoritas jumhur itu adalah hukumnya haram, maka kita berpegang teguh dengan pendapatnya ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan haram itu lebih baik daripada kita mengikuti pendapat mazhab lain yang memperbolehkan. Itu juga dampak konsekuensinya bagus bagi akhlak kita. Kita tidak sembrono untuk dela-dela pindah madhab, dela-dela pindah madhab. Yang saya khawatirkan kalau seseorang itu pindah-pindah madhab, ini dia pilih pindah madhab yang mudah-mudah saja, kalau yang sulit nggak mau, yang pindah madhab dia cari yang ar-rukhas, sesuatu yang mudah-mudah saja. Ini fakot tafassak, dikhawatirkan orang model seperti ini fasik. Kita menerima pendapat imam kita, fahaqquhu at-taslim. Ya, kita berserah diri karena mazhab kita berpendapat seperti itu. Dan didukung lagi dalam sulukul hadah fi syarhilam atil mufadah, antan mafadah, al-amal bil qawli dhaif fi madhabina aula. Mengamalkan dengan pendapat yang dhaif dalam mazhab kita itu lebih utama daripada taklid li mazhabil mukhalif, terhadap mazhab yang membedai kita. Kal-a'immah as-salasah, seperti halnya imam 3. Bisa diambil kesimpulan, jadi intinya hasyaratul arad, sesuatu yang melata di muka bumi ini, minadawab, yang kecil-kecil, kalau mayoritas madhabuna itu adalah mayoritas Imam Syafi'i berpendapat tidak diperbolehkan alias haram, alasannya karena sesuatu ini jorok. Ini maaf, mengapa saya kok membuat video YouTube ini agak terlalu lama, ini soalnya masalah hukum yang perlu dijelaskan dengan seksama. Perlu waktu agak panjang, tidak seperti biasanya. Yang kedua, ini masalah ini sangat sudah terjadi, kita lihat di stasiun, di mana ada orang yang jual bekecot dan lain sebagainya. Kalau sudah terjadi seperti itu, kalau mazhab kita ketika dihukumi haram, maka secara otomatis ini berdampak dengan sesuatu hukum jual belinya. Hukumnya haram, maka samannya juga seperti itu. Hasil uang yang dihasilkan nggih kados mekaten tidak diperbolehkan. Mungkin cukup segitu saja. Mungkin ada nanti yang kurang sependapat dengan saya, monggo-monggo saja. Yang penting pakai hujah-hujah al-qawiyah, hujah-hujah yang kuat, yang berdasarkan ilmiah. Agama itu bukan melalui pendapat kita. Kita itu beragama itu hanya ittiba, mengikuti para nabi sudah tidak ada, mengikuti ulama. Jadi hukum, ketetapan suatu hukum itu tidak sekarepe dhewe. Kita tidak mau ambil resiko ini, soalnya tuntutannya dunia akhirat. Jadi monggo berpendapat, jenengan berpendapat boleh dalam situasi demokrasi seperti ini, monggo, akan tetapi harus memakai
dalil-dalil yang sharih. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.